Oke, coba lagi ya di channelnya Pak Do. Oke. Kita kedatangan seorang tamu yang kalian mungkin nggak asing ya, karena terkenal di SMP kita, terutama di SMP 15 Malang. Beliau ini adalah seorang guru mapel yang kalian benci. Ya. Yaitu mapel IPA. Kenapa kok hanya anak-anak benci IPA? Nah, itu pertanyaan pertama ini, Pak. Oke. Benci IPA, benci rumus, gitu. Angel-angel, waduh, sumpah Pak. Nah, derajatnya IPA ini sekarang ambek matematika ini hampir sama-sama rute. Menurut sampean ya, menurut sampean? Menurut saya, kalau ada seorang siswa mengatakan bahwa IPA itu sulit, yang masalah adalah bagaimana cara ngajarin Gurunya. bisa jadi. Jadi kita nggak bisa ya langsung mengatakan bahwa siswa ini nggak suka IPA karena susah. Nah, kita harus lihat dulu. Soalnya terkadang gini Pak, kita kalau belajar IPA kita harus tahu dulu kenapa sih kita kok belajar IPA. Kenapa kita belajar IPA? Oke. Kenapa kita belajar IPA? Kadang yang jadi mereka sulit itu adalah ketika pelajarannya dibuat monoton saja. Monoton. Misalkan, ya mungkin pengalaman kita pribadi juga ya. Ya. Di era kita dulu kan pelajarannya materinya sebanyak itu, diminta untuk menghafalkan untuk sebanyak itu, Rumusnya banyak. dan itu sampai sekarang digunakan. Itu sudah nggak relevan lagi kalau untuk Oh, nggak masuk sudah. nggak masuk kalau menurut saya. Kalau menurut saya sekarang IPA ini arahnya bukan yang era menghafal lagi. Bukan menghafal. Oke. Bukan. Faktanya aja. Kita lihat ilmuwan. Ilmuwan nggak tahu ini apa. Ilmuwan itu masih buka buku. Kenapa kita harus menuntutkan siswa ini untuk mereka menghafal sesuatu yang kita sendiri pun nggak mungkin bisa menghafalkan. Benar. Ya ayolah kita ubah mindset. Kita ajak mereka itu kenapa sih kita harus belajar ini. Kalau bicara tentang IPA berarti ada 3 hal Pak ya, sing tak tahu ya. Ya. Ada biologi, ada fisika, kimia ya salah. Ya benar ya. Nah, kalau biologi kita teman-teman siswa sih oke lah, seneng lah alam-alam apa juga itu apa namanya Pak? Biota gitu-gitu seneng sih. Nah ini fisika. Guruku ketemu kimia gitu ini. Ya. CO kuadrat apa itu? CO2. Waduh. Lah kadang-kadang ini kalau anak-anak udah ketemu rumus-rumus sulit Pak wis. Gak lihat gurunya wis. Rumus sumpah wis. Akhirnya semua pukul rata bahwa sepakat bahwa pelajaran IPA adalah momok buat mereka. Betul Pak. Artinya tapi mungkin anak-anak ini belum tahu kenapa kita harus belajar IPA. Apa sih penting IPA Pak? Kalau yang untuk masalah hitung-hitungannya susah. Kalau menurut saya masalahnya itu sebenarnya sederhana. Overlap antara materi SMP dengan materi SMA. Overlap antara materi SMP dan materi SMA. Ngerti ya Bu ya bagi mesti. Ini kalau di SMP Beruberan mesti. judulnya namanya IPA. tapi kalau di SMA ada biologi, ada fisika, ada kimia mesti itu baca berdiri sendiri. Tapi kalau di SMP namanya judulnya IPA. Antara fisika, kimia dan biologi ini harus jadi satu. Jadi sekali pembahasan. Porsi ini podo nggak ini? Bukan gitu Pak. Contohnya gini. Ketika kita membahas tentang sistem pernapasan, kita bisa mengaitkan dengan materi tekanan. Oh, ada fisikanya, ada fisikanya. Fisikanya. Contoh misal, pertanyaannya sederhananya seperti ini. Kenapa sih kita kok bisa tidak pernah lupa untuk bernafas? Kita nggak pernah ya. Otomatis kan? Karena otomatis, benar. Otomatis itu kan berarti sesuatu yang bisa dijelaskan secara fisika. Apa? Fisikanya apa Ada sih? mekanisme di sana. Oh, ada mekanisme. Ada mekanisme yang bisa dijelaskan secara fisika. Oh, gayai mungkin ya. Oh, itu konsepnya tekanan. Oh, tekanan bukan gaya. Oke. Menurut konsep tekanan kan jelas bahwa udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang tinggi ke rendah. Oh iya. Ketika kita bernafas,
paru-paru kita dalam kondisi tekanan yang rendah, udara masuk. Udara masuk. Nah, kalau tekanan dalam paru-paru sudah tinggi, di luar kan otomatis akan lebih tinggi daripada yang ada dalam paru-paru. Oh iya. Udara keluar. Itu kan konsep tekanan. Berarti nyambung semua ya. Nah, yang Pak Koko bilang overlap itu apa? Gimana maksudnya? Nah, ketika kita diminta hanya untuk menghitung saja tanpa mengaitkan dengan fisika dan biologinya. Oh, lagi pas di SMA. Nah, kalau di SMA boleh silakan berdiri sendiri. Tapi di SMP atau menghitung listrik, siswa diminta untuk menghitung tekanan, berdiri sendiri. Lebih mudah ya, lebih fokus ya soalnya. Ini lebih fokus. Area SMP berarti lebih Di SMP ya, Pak? lebih kompleks dan tuntutannya adalah kita diminta untuk menjelaskan secara sederhana. Nah, itu yang Oke. susah. Jadi satu tema itu ya iso mlebu kimia, ya iso mlebu fisika, biologi. PR-nya di situ. Terus arah malah tambah ruwet di kono, Pak. Nah, seninya di situ kan. Lah, Seninya seorang guru di sini adalah harus mau eksplorasi. Eksplorasi yang dimaksud di sini bagaimana caranya menyederhanakan dari materi yang kompleks itu tadi yang kompleks. menjadi penjelasan yang sederhana. Nah, iya. Itu Ya apa itu, Pak? Itu PR buat semua guru. Dan saya yakin sampai sekarang guru pun di mana-mana juga masih belajar. Jadi sih membuat IPA ini dibenci ya, Mbak. Karena kebanyakan ini pelajarannya apa gurunya ini? Atau cara gurunya? Overlap materi. Materinya uang ya, yo. Materinya banyak. Saya kira semua guru pasti akan jadi orang yang menyenangkan. Semua guru akan jadi menyenangkan asalkan materinya tidak overlap. Nah, untuk menjelaskan overlap ini tadi ya cukup susah kalau menurut saya. Jadi nggak bisa Pak Koko ya dibuat oke, mata pelajaran IPA tentang pernapasan. Minggu ini pernapasan hubungannya dengan fisika. Minggu depan hubungannya dengan bisa ya? Bisa Sebenarnya. Bisa sangat bisa sekali. Cuma masalahnya adalah itu tadi. Untuk menyederhanakan materi dan untuk membuat sesuatu yang fun itu tidak mudah Pak. Menyederhanakan materi dan membuat sesuatu yang fun. Susah ya. Enggak. Soalnya berbeda-beda, anak-anaknya berbeda-beda. Dengan satu metode mungkin dia bisa mudah, yang lain belum tentu kan gitu. Terus tadi belum terjawab ini pertanyaan Pak Koko. Kenapa kita harus belajar matematika? Apa penting? Oke. Ini pertanyaan sama kemarin waktu podcast sebelumnya itu saya tanyakan kepada guru matematika. Apa sih penting guru? Oh, matematika kok seangel ikut dipelajari gitu. Kok. Sekarang konteksnya IPA ya? IPA. Oke. Kenapa kita harus belajar IPA? Oke, sekarang saya balik lagi. Kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu, HP ini perlu nggak? HP perlu. Perlu kan? Sepakat sudah. Oke, kita sepakat HP ini perlu. HP ini dibuat atas dasar perhitungan matematika dan fisika. Oh ya, teknologi ya. Nah, kalau kita tidak belajar HP ini, bagaimana cara membuat gelombang yang aman untuk manusia? Gelombang fisika berarti ya. Berarti kan kita belajar secara biologi. Otak ya. Oke. Gelombang otak. HP digunakan dekatannya. Dan kita sepakat bahwa gelombang ini bisa memicu kanker. Oh iya. Nah, bagaimana kita bisa membuat gelombang sinyal yang aman? Artinya, belajar IPA itu belajar fondasi. Belajar IPA, belajar fondasi. Tentang makhluk hidup ya. Bukan hanya untuk makhluk hidup, untuk membuat teknologi yang terbarukan. Inovasi gitu ya. Inovasi itu banyak berawal dari IPA. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menyangkal ya bahwa makhluk hidup yang mendominasi dunia ini adalah manusia. Benar. Jadi kita harus selalu buat inovasi supaya tidak membuat kerugian. Anak cucu kita nanti gimana kalau sampai rugi dari sisi manusianya ya? Dari sisi manusianya. Itu hal yang sederhana. Seperti contohnya ketika kita membuang sampah saja. Untuk yang SMP membuang sampah. Kenapa sih kita harus susah-susah membuang sampah? Kenapa dong? Prinsipnya kita bisa membuat. Biar nggak banjir, bukan ya? Kita bisa membuat pupuk. Oke. Kita bisa membuat pupuk dari sampah. Contoh di SMP sini kita sudah mulai membuat. Yang Adiwiyata itu ya. Kompos segala macam ya. Kita buat, kita eksplorasi dari situ. Pupuk ini bisa kita manfaatkan lagi di sekolah. Dari situ kita juga merangsang pemikiran siswa bahwa ternyata ini tuh IPA banget sih. Oke. Berarti IPA nggak sekaku itu. Ada hal-hal dari IPA yang bisa kita eksplorasi yang ini sebenarnya fun. Oke. Pak Kukuan memang guru IPA. Jelas seneng IPA ya. Dulu waktu Pak Kuku SMP seneng IPA kan? Saya
Saya suka IPA. Suka IPA dari SMP. Saya suka IPA, matematika, fisika. Suka IPA, matematika, fisika. Berarti memang passion ya Pak Ugo ya. Nah, Lah, ini gimana pesannya buat anak-anak yang memang dari awal memang gak suka lah. Wih gak suka, akhirnya gak bisa belajar, gak mau belajar, tapi gak entosan gitu ya. Gimana Pak Bro, pesan nih buat anak-anak? kalau pesan saya, tidak masalah. Kalau seorang anak itu tidak menyukai mata pelajaran IPA. Oh gak masalah, oke. Sangat tidak masalah. Heeh. Karena kenapa? Masih tahap penjajakan. Penjajakan, pengenalan. Yang penting harus ada satu mata pelajaran yang mereka suka, wajib. Satu mapel saja ya, Minimal saja. yang jadi apa ya, kayak passionate banget ya. Iya, harus jadi penyemangat. Penyemangat dia, oke. Penyemangat. Yang dia tekuni banget nanti ya. Ya, Oke. Meskipun bukan IPA nggak masalah ya. enggak masalah. Saya selalu menekankan pada anak. Enggak apa-apa, silakan kalian boleh tidak suka dengan pelajaran saya. Boleh. Tapi cuma saya mewajibkan kalian adalah untuk berusaha Agar bisa. bisa. Minimal tahu. Ya. Minimal tahu, bisa dan mau mencoba. Betul. Jadi nggak suka nggak apa-apa Bang Gue ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. silakan. Saya Terus, tidak pernah gini, marah Pak Ugo. pada siswa yang tidur di kelas. Saya tidak marah. Gak marah. Tidak pernah marah. Karena memang pelajarannya sulit ya. Ya. Pak, Saya tidak marah. Le, Ketika area-area dia bangun, Oke. saya selalu mewajibkan dia langsung tanya sama temannya. Tanya, Minimal tahu. tahu. Kamu tulis apa yang temanmu tulis tadi? Oh di apa Ya. di si apa namanya salin ulang. Saling ulang. Kalau nggak paham, silakan tanya ke saya. Saya mau menjelaskan. Pak, akhirnya ruginya apa Pak? Lek gak belajar matematika Pak. Gak gelem belajar matematika. Gak mau belajar Mau matematika. belajar IPA. IPA. Sorry, IPA. Waduh, era sekarang. Ruginya apa Pak? Era sekarang. Kalau nggak belajar IPA, berita hoax. Berita hoax. Iya masih Berita ngerti hoax. aku. Kita belajar IPA, sebenarnya kita itu juga belajar tentang cara berpikir yang sistematis, Yang tersusun ya. yang tersusun. Artinya gini, saya mengharapkan kenapa kok sampai saya itu mengizinkan anak-anak itu boleh tidak suka dengan mata pelajaran. Wah. Minimal mereka bisa berpikir secara sistematis, bisa berpikir secara seorang ilmuwan. Oke. Ketika kita disuguhkan dengan sebuah berita, Oke. saya yang harapkan adalah tidak langsung percaya. Harus ada dasarnya. Ya, infonya dari mana? Valid gak? Valid nggak? Oke. Itu kan cara-cara berpikir seorang Ilmuwan. Dan itu didapatkan dari IPA. Pelajaran IPA. Tersusun sistematis gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka nggak suka matematis, nggak suka IPA, otomatis otaknya nggak sistematis. Bukan gitu. Apa maksudnya cara berpikirnya gimana Om? Bukan kalau nggak belajar IPA nggak bisa berpikir sistematis ya. Akan kesulitan mungkin. Itu Akan kesulitan kesulitan. untuk memvalidasi sebuah informasi ini benar apa tidak. Memvalidasi sebuah informasi ini benar atau enggak. Karena dasarnya kita belajar IPA adalah kita belajar untuk memverifikasi Memverifikasi kebenaran kebenaran. yang harus diuji gitu ya. Oke. Berarti kalian semua nggak belajar IPA rek. Ya ruginya besar. Apalagi sekarang ini kita ada di era informasi. Era informasi. Era informasi bukan teknologi lagi ya. Era teknologi udah bergeser jadi era informasi Pak sekarang Pak. Era informasi. Perannya perang informasi. Jadi kalian lek kepingin pinter informasi belajarlah IPA. Kenapa ya? Bisa ya. Salah satunya. Salah satunya pendukungnya adalah IPA. Oke Pak Buku, terima kasih waktunya ya. Mungkin kedepannya kita sambung lagi, kita ngobrol tentang IPA lebih luas lagi, tentang biologi, tentang fisika, kimia. Tapi saya bersyukur sekali Pak Buku udah mau datang di tengah-tengah kesibukannya. Semoga video Pak Do ini bisa memicu kalian agar bisa belajar IPA lebih baik lagi. Gitu Pak Buku ya. Oke, thank you. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.